Nah, baiklah kita lanjutkan modul yang ke-6, yaitu wawasan Nusantara. Nah, kita akan melihat apa sih wawasan Nusantara. Nah, Nusantara itu adalah tentang keindonesiaan, baik itu yang melingkup budayanya, undang-undangnya, konstitusionalnya, itu kebangsaan dan apa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sementara wawasan itu adalah apa yang kita pahami tentang Indonesia ini dari sisi negaranya, orangnya, kebiasaannya, ideologinya, pemerintahannya dan lain-lainnya yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan Nusantara atau nasional Indonesia. Nah, jadi konsep tentang wawasan Nusantara ini tidak jauh berbeda dengan konsep dari wawasan nasional karena keduanya saling berkaitan. Di mana wawasan Nusantara adalah wawasan nasional karena cara pandang bangsa Indonesia yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di atas dasar kebinekaan, yang mana nantinya cara pandang ini kemudian disebut dengan wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara dapat dilihat dari berbagai pandangan, baik itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang dimana disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Nah, jadi wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan atau wawasan nasional itu adalah melihat Indonesia dari sisi pandang Pancasila, kebineka tunggalan ika kita, kemudian dari sisi undang-undang dasar. Jadi kenapa perlu ada wawasan Nusantara? Karena mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Jadi perlu ada pandangan yang satu agar tidak terjadi perselisihan, agar tidak terjadi ada perbedaan. Misalnya saya berasal dari Aceh, kamu dari Medan, atau dia dari Jawa. Nah, itu kan merupakan bukan itu pandangan daerah masing-masing, tapi untuk menyatukan Indonesia menjadi satu, maka dibuatlah wawasan Nusantara, yaitu memandang Indonesia ini dari sisi ideologinya Pancasila, falsafah hidupnya Pancasila, dan dalam sisi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah kita berpandangan demikian, apa sih tujuan dari wawasan Nusantara atau wawasan nasional atau wawasan kebangsaan ini? Yang pertama adalah tujuannya itu mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional yang meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Nah, artinya dalam hal alamiah dan sosial membuat kesatuan walaupun kita itu dari agama, dari suku, dari ras, dari bahasa yang berbeda. Kemudian yang kedua, tujuannya yang keluar adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia, umat manusia. Nah, jadi kalau tidak adanya pandangan wawasan Nusantara ini, mungkin masing-masing daerah itu akan membawa dan akan bercara pandang sendiri sesuai dengan adat budaya agamanya masing-masing. Contoh misalnya di Indonesia, kenapa Presiden Soekarno kita dahulu tidak membuat ideologi ini berdasarkan keislaman seperti itu? Karena menurut Soekarno, kenapa tidak dibuat atas ideologi Islam? Karena dia merasa bahwa Indonesia itu tidak hanya orang Islam saja, namun ada orang-orang lain yang ikut-ikut berjuang dan yang duduk di Indonesia. Sehingga kalau nanti diambil keislaman, dia merasa bahwasanya nanti akan hanya ada orang Islam saja seperti itu, orang lain akan terintimidasi. Nah, hal ini yang kemudian cara berpandang tentang negara itu sesuai dengan Islam saja, sementara agama-agama lain itu tidak. Makanya falsafah bangsa Indonesia itu Pancasila. Jadi di Undang-Undang Dasar kita itu mengakui agama yang diakui yang dimasuk ke dalam undang-undang dan memberi kebebasan untuk meyakini agamanya masing-masing. Selanjutnya ada landasan hukum wawasan Nusantara ini. Yang pertama Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan sebagai ideologi negara.
kemudian Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, kemudian wawasan Nusantara dari ketahanan nasional sebagai doktrin atau prinsip dasar pengaturan kehidupan nasional, politik, dan strategi nasional sebagai kebijakan dasar. Kemudian latar belakang pemikiran wawasan Nusantara itu dilihat dari nilai filosofisnya, dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan nasional, di mana Pancasila memberikan nilai-nilai tentang landasan filosofis yang artinya akan menjadi dasar pemikiran tentang wawasan Nusantara ini. Kemudian yang kedua, melatar belakangi dari aspek kewilayahannya, di mana letak geografis yaitu batasan-batasan astronomi negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan didasarkan dari pembagian laut antara negara Indonesia dengan negara di sekitarnya. Kemudian latar belakang sosial budaya kita yang berbeda-beda sehingga perlu ada satu pandangan agar menyatukan kita. Kemudian yang keempat, adanya aspek kesejahteraan ya, mengingat sejarah Indonesia yang panjang dari penjajahan sampai pada masa kemerdekaan. Kemudian ada unsur-unsur konsepsi wawasan Nusantara. Pertama, wadah, yaitu meliputi wilayahnya. Kemudian isi, misalnya isi itu bentuknya aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-citanya itu sesuai dengan tujuan nasional dan tujuan Undang-Undang 1945. Kemudian tata laku ini merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang melahirkan perilaku bangsa Indonesia, baik tata laku batiniah dan lahiriah. Nah, makanya kan misalnya di Indonesia kan kalian pernah sering mendengar tentang budaya ketimuran, budaya kebaratan. Nah, itu adalah isi atau kontennya wawasan kebangsaan. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu hidupnya seperti apa sih? Nah, kalau dia ada, apakah bangsa Indonesia pertama ya, misalnya bangsa Indonesia itu boleh nggak berpakaian terbuka, menampakkan? Kan tidak. Yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu adalah yang sopan, pakaiannya yang sopan, dan sangat ketimuran seperti itu. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Jadi implementasinya itu penerapan azas-azas wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta pembangunan. Nah, jadi misalnya salah satunya kita itu adalah dari nilai Pancasila itu ada tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembangunan yang tidak boleh membangun di wilayah Jakarta saja. Jadi silahkan dibangun juga di daerah-daerah yang lain. Nah, adanya itulah pemikiran wawasan Nusantara. Tidak boleh kita nanti presiden itu harus orang Jawa saja. Ya, boleh dari orang Aceh, boleh dari orang Medan, boleh dari manapun seperti itu. Nah, itu merupakan wawasan kebangsaan. Baik, sekian modul ke-6 tentang wawasan Nusantara. Silahkan dibaca modul yang Ibu berikan. Nah, kalian bisa nanti akan Ibu masukkan link modulnya ke YouTube juga bisa dilihat. Terima kasih, sekian mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Silahkan dibaca modul yang Ibu berikan, kemudian dilihat video-videonya. Kemudian silahkan bertanya bagi yang kurang paham di grup Telegram kita.